menjagaku. Ku tahu kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Kembali bertemu dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Sebelum memulainya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu yang kembali menguatkan kami, yang dapat memimpin kami kepada seluruh kebenaran firman Allah. Berkati firman-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini firman Tuhan saya akan ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 26. Kita akan bacakan demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dalam pembacaan kita saat sekarang ini, dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 26, ketika itu orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu. Dalam kisah sebelumnya, kalau kita cermati dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini, ya, dari ayat sebelum-sebelumnya, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, dia melakukan mujizat hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu Yesus pergi. Dia sengaja pergi karena Yesus mengetahui maksud mereka. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Nah, maka dari ayat yang kita baca tadi, orang-orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu dan mereka berkata, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Lalu Yesus menjawab mereka dan Yesus mengetahui maksud mereka dengan perkataan yang menyindir mereka. Ya, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus mengetahui maksud orang-orang banyak mencari dia. Bukan karena mencari Yesusnya. Tetapi mereka dikatakan Yesus, "Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Di sini Yesus berkata dengan menyindir orang banyak itu. Mereka mencari Yesus hanya karena mereka telah makan roti itu dan telah menjadi kenyang. Bukan mereka mencari Yesus yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang menyatakan, membuktikan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Yang mereka nanti-nantikan. Lalu Yesus menjawab mereka. Setelah menjawab mereka dengan sebuah sindiran, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Bekerjalah," dalam ayat 27, "bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa." Dalam arti kata lain, carilah bukan untuk hanya makanan yang akan dapat binasa, tetapi carilah makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak di sini
Mereka mencari Yesus hanya karena mereka telah makan roti dan menjadi kenyang. Lalu Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Bapak, Ibu, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi bahan renungan bagi kita semua. Apakah selama ini pengiringan kita kepada Tuhan Yesus hanya sekedar kita sudah makan roti itu dan menjadi kenyang? Yang artinya adalah kita mencari Yesus selama ini hanya untuk kebutuhan jasmani. Kita mengiring Tuhan selama ini hanya untuk kebutuhan kita semuanya tercukupi. Seperti orang banyak yang mencari Dia. Mereka mencari di mana Yesus yang telah melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kalau kita jadikan Dia sebagai raja, pasti kita akan terjamin hidup kita. Apakah pemikiran kita sama dengan orang-orang banyak yang mencari Yesus? Apakah pemikiran kita sama dengan orang-orang pada saat itu yang melihat mujizat itu? Kalau saya menjadikan Yesus sebagai raja saya, maka hidup saya akan terjamin semuanya. Apakah pemikiran kita hanya sebatas hal-hal yang jasmani tanpa kita memperhatikan hal-hal yang rohani? Firman Tuhan mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Bekerjalah bukan hanya untuk apa yang kita makan, minum, pakai. Itu semua bisa habis, itu semua bisa hilang, itu semua bisa lenyap. Tetapi Tuhan berkata, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita renungkan. Apakah kita selama ini mencari Tuhan? Kita karena hidup hari ini, atau kita karena memikirkan, atau kita mencari untuk kehidupan yang kekal? Apakah selama ini kita mengiring Yesus hanya untuk mendapatkan mujizat, berkat seperti orang banyak ini? Atau kita mengiring Yesus untuk mencari sumber berkat itu? Dan firman Tuhan menasihatkan kita dalam Matius 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Ayat yang sudah sangat populer sekali. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita baca dalam perikop ini, dalam ayat 25 sampai 34, judulnya adalah hal kekhawatiran. Yesus mengatakan di situ, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Semuanya sudah disediakan, semuanya sudah dijamin oleh Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Orang-orang banyak tadi yang mencari Yesus. Mereka mencari Tuhan Yesus bukan karena mereka melihat tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi mereka mencari Yesus karena mereka telah makan roti itu dan telah menjadi kenyang. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita selama ini mengiring Yesus hanya untuk mencari berkat, atau kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kalau kerajaan Allah dan kebenarannya ada dalam hidup kita, kita sudah cari, kita sudah miliki, kita sudah rasakan, maka percayalah semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya berkat, bukan hanya mujizat, tetapi juga kehidupan yang kekal. Penghiburan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus yang setiap hari kita rasakan. Itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Bapak Ibu perlukan, apa yang Bapak Ibu sedang gumulkan saat-saat ini,
jangan cari berkatnya, jangan cari mujizatnya, tetapi carilah sumber berkatnya. Siapa yang memberikan berkat itu? Siapa yang melakukan mujizat itu? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang memberikan keselamatan buat kita semua. Jadi kesimpulannya adalah, apakah sekali lagi selama ini pengiringan kita kepada Tuhan Yesus hanya untuk sekedar mendapatkan berkat-berkat saja? Kalau hal itu yang menjadi tujuan kita selama ini, berarti selama ini kita salah mencari Tuhan. Kalau hanya berkat-berkat jasmani yang kita cari, selama ini tujuan kita ini salah. Tetapi carilah Tuhan, karena hanya Dialah yang menjamin hidup kita. Hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Sampai kita hidup dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau ini datang kepada kita, pertanyaan ini, apakah yang engkau cari? Apakah yang kamu cari? Apakah engkau mencari berkat dan mujizat dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah saudara hanya mencari mujizat dan berkat-berkat dalam pengiringan saudara kepada Tuhan? Ataukah saudara mencari sumber berkat itu, Yesus Kristus, yang menjamin hidup kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini, bahwa Engkau menjamin kehidupan kami. Ampuni selama ini kalau kami mencari Tuhan Yesus, hanya karena kami menginginkan berkat dan mujizat. Tetapi kami tidak mencari pribadi Tuhan yang mampu menjamin hidup kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami mau mulai mencari Tuhan, pribadi Yesus sendiri, yang dapat menjamin hidup kami. Hari ini, esok, dan sampai kekekalan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu, kiranya Engkau memberkati firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.